Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flora Antari dengan NIM 2020143533. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI selaku dosen pengampu untuk mata kuliah kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor pendidikan kepramukaan dengan subtema yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan, yang kedua, pendidikan anak atau peserta didik, yang ketiga, lingkungan pendidikan, dan yang keempat, pendidikan karakter dan sistem AMONG. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu 1. Dasar dan tujuan pendidikan. Dasar dan tujuan pendidikan kepanduan pramuka yaitu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan gerakan adalah untuk 1. Membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Yang nomor 2, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, dan memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Sedangkan dasar kepramukaan sendiri yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup. Yang kedua, pendidikan anak atau peserta didik. Tentang peserta didik terdapat juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Terdapat pada pasal 13 yang berbunyi 1. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam kepramukaan. Terdapat pada pasal 1. Selanjutnya, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka siaga, dan pramuka pandega yang terdapat pada pasal 2. Yang terakhir, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan pramukaan disebut sebagai anggota muda terdapat pada pasal 3. Yang ketiga, lingkungan hidup. Ditinjau dari lingkungan hidup manusia, maka terdapat 3 lingkungan pendidikan, yaitu 1. Lingkungan pertama dan utama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang dapat bersifat mendidik. Dan yang B, lingkungan kedua adalah lingkungan sekolah yang tugas utamanya adalah melaksanakan program-program pendidikan atau bimbingan, pengajar, dan atau latihan atau pelatih. Dan yang terakhir, C, lingkungan ketiga adalah lingkungan masyarakat yang bersifat mendidik seperti gerakan pramuka, palang merah remaja, dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan pendidikan kepramukaan lebih mengutamakan kegiatan di alam terbuka atau di lingkungan luar.
Sehingga setiap kegiatan pendidikan kepramukaan mempunyai dua nilai, yaitu nilai formal atau nilai pendidikan, yaitu pembentukan watak atau karakter building, serta nilai materialnya, yaitu kegunaan praktisnya. Keempat, pendidikan karakter dan sistem AMONG. Pendidikan karakter dan sistem AMONG yaitu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan terdapat pada pasal 10. Yang pertama, pada ayat 1 yang berbunyi kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Ayat kedua yang berbunyi sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Dan yang terakhir, dan juga terdapat pada ayat 3 yang berbunyi sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan yang terdiri dari di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberi motivasi.